Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci yang memudahkan dan dapat membuka pintu-pintu rezeki menjadi begitu luas. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh ulama kita, kunci-kunci yang merupakan pembuka pintu rezeki. Yang pertama yang ingin kita sebutkan di sini adalah kunci pembuka pintu rezeki adalah ihsan kepada du'afa atau orang-orang yang lemah. Kunci rezeki berikut ini yaitu berbuat ihsan kepada du'afa, yaitu fakir miskin, orang yang lemah secara fisik, tidak mampu untuk bekerja mencari rezeki. Mereka adalah kaum du'afa. Landasannya tentu sabda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian dimenangkan dan dikaruniakan rezeki disebabkan orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa di antara kalian. Orang yang menolong, berbuat ihsan kepada orang yang lemah tentu berbeda dengan orang yang menginfakkan hartanya atau membelanjakan hartanya dalam suatu bisnis dan investasi. Dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan secara spesifik berbuat ihsan kepada orang-orang du'afa membuka pintu rezeki, karena orang-orang yang lemah secara fisik, secara finansial, umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang khusyuk ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan kata ulama kita kenapa penting berbuat ihsan kepada orang-orang yang du'afa, karena kebaikan yang diberikan kepada mereka melahirkan doa, melahirkan ketulusan kepada orang yang telah berbuat ihsan kepada mereka. Ini kunci yang pertama. Kunci yang selanjutnya yang disebutkan juga adalah infak fi sabilillah. Kunci yang membuka pintu rezeki, infak fi sabilillah. Makna berinfak fi sabilillah dalam fikih Islami sangat luas. Maknanya lebih umum dari sekedar jihad dan ibadah yang lainnya. Rinciannya sebagai berikut. Misalnya seorang infak pada salat, yaitu terkait dengan mengeluarkan harta untuk wasilah dia melaksanakan salat, alat dan sarana bersuci badannya, pakaian dan tempat. Infak pada puasa misalnya, yaitu dengan membelanjakan harta, membeli makanan yang digunakan untuk membantu dia lebih kuat melaksanakan ibadah puasa tersebut, yaitu makan sahur. Kemudian infak fisabilillah termasuk juga infak pada hal yang bermanfaat terhadap orang lain, al-afu anin nas. Dia berbuat atau memaafkan orang lain mungkin dilakukan dengan merelakan hak yang dan tidak mengambilnya. Dia punya hak atas orang lain, dia punya piutang, kemudian dia relakan dan tidak mengambilnya. Ini masuk dalam kategori infak fi sabilillah. Secara khusus jika orang di mana dia punya hak, dia punya piutang, tidak mampu melunasi kewajibannya, maka sekali lagi ini termasuk infak fi sabilillah. Infak pada tawakal, yaitu dengan membiayai pengobatan untuk dirinya sendiri ketika dia sakit. Berarti dia berinfak, dia membiayai dirinya ketika dia sakit. Padahal pada waktu yang bersamaan dia terhalangi untuk bekerja dan beraktivitas mencari nafkah. Seorang sakit atau ada wabah, ada penyakit yang sedang merebak, dia terhalangi untuk bekerja dan beraktivitas mencari nafkah. Dan membaranginya dengan kesabaran dan atas musibah tersebut.
Atau bentuk lain infak pada tawakal, yaitu membiayai orang lain yang mengalami kondisi yang sama dengan yang dia alami, keterbatasan karena ada wabah, ada penyakit yang merebak, tidak bisa mencari nafkah, kemudian ada orang yang membantunya, maka ini termasuk infak fisabilillah, tentu dengan tujuan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlandaskan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan atau menggenapkannya dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, inilah kebaikan dari yang apa kamu amalkan. Dan barang siapa dari kalangan orang yang sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Dan barang siapa dari kalangan orang yang berjihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk golongan orang yang berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa dari kalangan orang yang gemar bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis itu kemudian menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan agar seseorang dipanggil di antara pintu-pintu yang ada? Namun apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, ada, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi kita di dunia ini agar dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu tersebut. Di antara kunci pintu rezeki juga disebutkan ulama kita bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan baginya jalan-jalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Demikian 3 poin sederhana yang bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan sahabat sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.